Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen diskusi lagi, menjawab pertanyaan yang disampaikan sama salah satu temanku yang ada di grup loker WhatsApp. Nah, ini menarik nih. Pertanyaannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Kak, gimana kalau misalkan kita lagi interview sama user, terus user itu kan banyak nanya soal hal-hal teknis. Nah, di hal-hal teknis itu user tuh nanya, kamu pernah nggak gini pakai ini gitu. Tapi di pengalamanku sebelum-sebelumnya, kita tuh nggak pakai software itu, Kak. Jadi aku nggak pernah, nggak ngerti. Terus kalau kita jawab belum, Pak, gitu, itu fatal nggak? Nah, teman-teman, ada yang pernah ngerasain kayak gitu, punya pengalaman-pengalaman apa gitu ya, teknis macam-macam, keterampilan software tertentu. Pas lagi interview sama user di kantor baru, ditanya, oh pernah ngolah gini gitu pakai ini nggak? Terus kayak, waduh, aku nggak pernah lagi ngolah itu pakai itu gitu. Terus gimana cara jawabnya? Nah, ayo kita diskusi aja teman-teman lewat sudut pandangku yang ada di video ini. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada ide, ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar biar kita bisa diskusi melalui videoku. Dan kalau ada yang pengen konsultasi secara lebih detail, bisa hubungin aku lewat salah satu sosmedku atau kirimin email aja kayak gitu. Teman-teman bisa nemuin sosmedku di channelku ini ya. Oke, teman-teman, dari pertanyaan salah satu teman yang ada di WA ini ya. Di sini aku pengen membahas tentang teknik menjawab pertanyaan interview secara parsial. Gitu. Apa itu? Aneh ya namanya ya. Ya. Jadi sebenarnya tuh kita sangat membutuhkan kemampuan active listening untuk melakukan multitasking. Pada saat kita menyimak pertanyaan gitu dengan cepat, kita bisa mengolah pertanyaan itu untuk segera kita temukan jawaban terbaiknya. Apalagi pada saat kita wawancara user, di situ akan lebih banyak ngegali tentang kesiapan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan teknis pada saat teman-teman itu akan menjadi anggota tim dari user tersebut, ibaratnya gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan saat kita diberikan pertanyaan kayak tadi formatnya? Kamu pernah nggak ngolah titik-titik pakai titik-titik? Kamu pernah nggak bikin titik-titik pakai titik-titik? Nah, kalau teman-teman ada format-format semacam ini di pertanyaannya, teman-teman harus sadar bahwa ini tuh sebenarnya kayak dua pertanyaan tapi digabung jadi satu. Misalkan, kamu pernah nggak rekap data jumlah penduduk pakai Excel, misal gitu ya? Itu kan sebenarnya kan pertanyaan dua. Kamu pernah nggak rekap data penduduk? Kamu pernah nggak pakai Excel? Atau kita ngomongin hal-hal yang simple yang ada di kehidupan sehari-hari. Kamu pernah nggak jogging pakai baju merah? Kalau dilihat sekilas, kan halnya itu kan kamu pernah nggak jogging pakai baju merah, itu satu kesatuan. Jawabannya adalah pernah atau enggak, kayak gitu. Tapi coba di sini teman-teman, biar teman-teman itu punya impresi yang positif di depan HR khususnya pada saat interview, user atau HR atau user yang menanyakan pertanyaan yang kayak gini, teman-teman harus bisa memecah pertanyaan ini jadi dua. Kamu pernah nggak jogging sama kamu pernah nggak jogging kamu pernah nggak pakai baju merah, ya kan? Kan sebenarnya pertanyaan itu, kamu pernah nggak jogging pakai baju merah? Kalau teman-teman ngelihat itu sebagai satu kesatuan, maka teman-teman jawabannya adalah pernah atau enggak. Oh, saya pernah, Pak. Oh, saya belum pernah, Pak. Gitu. Tapi teman-teman bisa lihat ini sebenarnya dua hal. Kalau teman-teman lihat ini jadi dua hal, teman-teman bisa sampaikan, oh saya sering jogging, Pak, tapi warna bajunya selalu berganti-ganti. Oh, saya suka jogging, Pak, tapi seringkali saya pakai baju putih. Oh iya, Pak, saya pernah merekap data itu, tapi biasanya menggunakan Microsoft Word bukan Microsoft Excel. Paham nggak logikanya, teman-teman? Karena pada saat interview, teman-teman ya, untuk hal-hal yang sifatnya teknis, apalagi itu berkaitan dengan posisi yang teman-teman lamar, apalagi itu berkaitan dengan pengalaman masa lalu teman-teman nih, entah di pengalaman kerja, magang, pendidikan atau apa itu. Kalau jawaban teman-teman itu pendek, kayak khususnya yang negatif ya, belum pernah, Pak, tidak tahu, belum pernah, itu kesannya langsung negatif, seolah-olah tuh mutlak gitu loh teman-teman. Kayak udah bener-bener mutlak. Kamu pernah nggak ngolah titik-titik pakai titik-titik? Belum pernah, Pak. Kita sebagai yang dengerin itu kayak ngerasa, oh ini nggak pernah megang data itu tuh, nggak pernah ngolah itu.
Oh dia berarti nggak pernah pakai software itu juga, berarti dia nggak bisa, gitu-gitu. Coba jangan bikin pendengar itu traveling ke sana. Kenapa? Balik lagi teman-teman. Seperti manusia pada umumnya, ya, jenis-jenis HRD itu ada banyak, jenis-jenis user itu ada banyak. Kita nggak bisa nebak isi pikiran, isi hatinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mutlak kayak tadi, terus kebetulan punya user yang langsung nyimpulin kayak tadi, wah ini nggak pernah ini gini, wah jangan dia nggak terbiasa ini, nggak tahu ini, nggak tahu metodenya, konsepnya juga nggak tahu, masih belum kuat, wah belum siap dia gitu. Jadi ingat, itu bisa dijawab secara parsial teman-teman. Kamu pernah nggak bikin poster-poster gitu buat konten-konten gambar pakai Canva? Belum pernah pak. Saya biasanya membuat konten-konten ini menggunakan Adobe Photoshop misalkan gitu. Ya nggak apa-apa jawabnya kayak gitu. Jadi kayak bukan yang mutlak gitu loh teman-teman. Nanti bahasanya disesuaikan. Ingat ya, pertanyaan yang sifatnya kayak tadi jawabnya parsial. Yang belum itu yang mana, yang nggak tahu itu yang mana gitu. Jadi ini tuh bisa diparsialin gitu teman-teman, biar teman-teman itu nggak tahu, nggak pernah, itu tuh bukan yang dinilai secara mutlak pada saat diproses secara cepat di interview tadi. Nah sekarang coba bayangkan teman-teman, coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya parsial yang teman-teman itu pernah temui di interview asli, entah itu di interview HR atau user. Tuliskan di kolom komentar, kak aku udah pernah nih ditanya pertanyaan kayak gini, tapi jawabannya begini, gimana? Nanti kita diskusi bareng teman-teman. Di sini aku cuma ngasih ide, aku belum pernah punya pengalaman jadi HR, tapi aku berpengalaman jadi user. Aku ngelihatnya dari sudut pandang user ya teman-teman ya, gitu. User itu akan banyak sekali tanya hal-hal teknis, makanya hal-hal yang sifatnya parsial tadi itu akan sangat mungkin ditemui. Karena satu perusahaan dengan perusahaan lain kan metodenya bisa beda, softwarenya bisa beda kayak gitu. Ada yang udah maju, ada yang masih pakai cara jadul, ada yang udah otomatis, ada yang masih manual, ada yang proses A B C jadi satu, ada yang masih ini dulu baru ini baru ini. Nah, hal-hal semacam itu yang akhirnya bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya parsial. Nah, yuk coba teman-teman latih, coba teman-teman simulasikan, dipraktekkan, jangan cuma dengerin video gini aja, biar teman-teman nanti terbiasa untuk notice gitu, oh ini parsial, aku ini nggak pernah tapi aku pernahnya ngolah itu pakai ini. Nah, otomatis langsung teman-teman belokin kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman tidak menimbulkan kesan negatif gara-gara bilang nggak tahu atau nggak pernah yang secara cepat itu berasa mutlak. Oke, paling sementara itu aja dari aku. Terima kasih yang udah nanya ya. Nanti kalau ada pendapat atau sudut pandang lain bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.